Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Nah, sebelum kita belajar hari ini, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Marlianingsih. Nah, di sini kakak akan memberikan video pembelajaran di kelas 3, tematik 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran yang kelima. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran yang kelima. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di pembelajaran yang kelima ya. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Dan tetap semangat ya belajarnya adik-adik. Walaupun di rumah, kita harus tetap belajar agar pembelajaran yang lalu atau pelajaran yang sudah kita lewati masih dapat kita ingat. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjual tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, adik-adik, dalam himbau mewawancarai seseorang, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan untuk orang yang kita wawancarai, supaya saat kita mewawancarai, semuanya berjalan dengan baik dan lancar, adik-adik. Nah, untuk membuat pertanyaan dalam mewawancarai seseorang, kita harus mengenali dulu tentang kata tanya. Kalian bisa melihat di video pembelajaran di link yang kakak bagikan ini, tentang kata tanya atau kalimat tanya. Nah, nanti kalian cari ya videonya dengan mengklik link yang kakak bagikan ini. Nah, di sini Siti dan Edo akan melakukan wawancara dengan seorang penjual tanaman. Berarti Siti dan Edo harus menyusun pertanyaan yang sesuai dengan profesi atau sesuai dengan pekerjaan yang mereka wawancarai. Yuk adik-adik, kita bantu Siti menuliskan pertanyaan untuk melakukan wawancara. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk pertanyaan wawancara. Yang pertama, sejak kapan Bapak berjualan tanaman? Yang kedua, apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? Yang ketiga, mengapa tanaman harus dirawat? Yang keempat, berapa kali tanaman harus disiram dalam satu hari? Yang kelima, mengapa tanaman harus dipupuk? Yang keenam, tanaman apa saja yang ada di sini? Dan yang terakhir, bagaimana cara menanam tumbuhan yang benar dan baik? Nah, kalimat tanya ini atau pertanyaan ini bisa kalian buat sebelum kalian melakukan wawancara kepada orang yang bersangkutan ya adik-adik. Kalau yang kalian wawancarai seorang guru, misalnya ya, kalian membuat pertanyaan yang sesuai dengan profesinya. Nah, adik-adik, bisakah kalian membuat kalimat atau pertanyaan untuk wawancara? Setiap keluarga memiliki tugas masing-masing. Masih ingatkah kamu tugas dari masing-masing keluarga? Yuk kita pelajari bersama. Di sini ada tugas ayah, tugas ibu, dan tugas anak. Nah, di sini ada contoh tugas ayah, yaitu tugas ayah terdiri dari mencintai anak, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, dan merawat keluarga. Nah, di sini ialah tugas seorang ayah. Tugas seorang ibu ialah mencintai anak, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencari nafkah, melindungi keluarga, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, dan merawat keluarga. Itu tugas seorang ibu. Dan yang terakhir yaitu tugas anak. Tugas anak yaitu belajar menghormati orang tua, menyiram tanaman, merapikan tempat tidur,
menyiapkan tas sekolah atau keperluan sekolah. Nah, itu tadi yaitu tugas dari anak ya, adik-adik. Sekarang kalian tahu tugas ayah, tugas ibu, dan tugas anak. Adik-adik, kalian harus melakukan tugas kalian masing-masing ya, sesuai dengan apa yang ada di contoh ini. Nah, adik-adik, jadi kalian juga bisa nih menambahkannya. Apalagi ya tugas anak, contohnya yaitu mencuci piring, itu tugas anak. Boleh adik-adik ya, jadilah anak yang baik dan hebat. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nah, adik-adik, di sini kakak mempunyai soal cerita yang akan kita selesaikan dengan garis bilangan. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, kita buat dulu garis bilangan seperti ini. Dari angka 0 sampai angka berapapun ya adik-adik. Di sini kakak buat sampai angka 12. Nah, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Berarti yang pertama kita cari yaitu 5 cm. Berarti dari angka kita hitung dari angka 0 ini ke samping kanan adik-adik ya. Berarti 5 langkah ke samping kanan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ranting kayu yang pertama ada di sini nih panjangnya. Lalu, panjang ranting berikutnya adalah 6 cm. Dari panjang kayu yang pertama itu ditambah 6 langkah ke kanan. Berarti kita dari angka 5 kita ke kanan 6 langkah ya adik-adik. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi panjang ranting kayu yang kedua dari angka 5 sampai angka 11 ini ya adik-adik. Nah, hasilnya panjang rantingnya adalah dari 0 sampai titik terakhir. Maka 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi kesimpulannya, jadi panjang kedua ranting kayu tersebut adalah 11 cm. Soal cerita berikutnya. Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Nah, kita buat dulu garis bilangan dari 0 ya. Di sini kakak buat dari angka 0 hingga sampai ke angka 20. Nih garis bilangannya. Di sini kakak buat dulu garis dari 0 sampai angka 8. Ini panjang punya Edo. Lalu punya Benny dari angka 8 kita hitung 8 juga. Nah, di sini kakak sudah buat garisnya. Dari angka 8 kita hitung 8 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti diakhiri di angka 16. Maka panjang keduanya ialah dari angka 0 sampai angka 16. Nah, ini adalah panjang daun keduanya. Maka 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kesimpulannya, jadi panjang kedua daun tersebut adalah 16 cm. Contoh soal berikutnya. Panjang selai rumput 9 cm. Panjang selai rumput lainnya 4 cm. Berapakah panjang kedua rumput? Kita buat dulu nih garis bilangannya. Lalu kita buat panjang selai rumput 9 cm. Berarti dari angka 0 sampai angka 9 ya. Lalu dari angka 9 kita hitung nih panjang selai berikutnya yaitu 4 cm. Berarti kita hitung dari angka 9 ke kanan 4 langkah. Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Berarti berhenti di angka berapa adik-adik? Ya, angka 13 ya adik-adik. Maka panjangnya dari angka 0 sampai angka 13. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Evaluasi atau tugas untuk adik-adik ada pada buku LKS tematik
tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kelima, halaman 57. Tuliskan tugas masing-masing anggota keluargamu di rumah. Kerjakan pada tabel berikut ini. Tugas yang kedua yaitu lakukan wawancara secara berkelompok. Tetapi dikarenakan pandemi ini, jadi kakak minta kalian individu ya, jangan berkelompok. Nah, wawancara terhadap penjual tanaman di sekitar lingkunganmu ya. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, tugas yang kedua, ayo kerjakan, buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nah, kerjakan 1-3 ya adik-adik. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kelima ini. Semoga kalian memahami apa yang kakak sampaikan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang kakak buat. Kakak mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyampaian pembelajaran kakak yang salah ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan.